Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Azizah, absen 1198030182, kelas Sosiologi D semester 4. Saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip hukum Islam atau prinsip-prinsip ilmu fikih. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asasnya tersendiri. Sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum ini. Prinsip-prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam tentunya yang bersifat universal. Nah, sedangkan prinsip-prinsip khusus adalah prinsip-prinsip dari setiap cabang prinsip-prinsip umum lainnya, seperti itu. Lalu, apa aja sih prinsip-prinsip hukum Islam? Menurut Juhaya S. Praja, ada 7. Yang pertama, prinsip tauhid. Kedua, keadilan. 3, amal ma'ruf nahi mungkar. Keempat, kebebasan. Kelima, kemaslahatan. Keenam, at-ta'awun. Dan prinsip toleransi yang terakhir. Pertama, prinsip ketauhidan nih. Menghargai akal pada posisi yang serasi dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Tauhid nih, tauhid. Hukum Islam seluruhnya diperuntukkan bagi orang yang berakal dan mau berpikir. Perbuatan yang baik dengan yang buruk, prinsip-prinsip ketahui dan melahirkan prinsip akhlak al-karimah, yakni prinsip yang moralitas yang terpuji, yang dapat menyucikan jiwa dan menusuk kepribadian. Prinsip tauhid ini pun menghasilkan prinsip-prinsip khususnya untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan juga sunnahnya. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45 hingga 47. Dari prinsip umum nih, maka lahirnya prinsip khusus kan, yang merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip umum tauhid ini. Yang pertama, itu berhubungan dengan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib, hanya Allah ya yang wajib disembah. Prinsip kedua yaitu beban hukum atau taklif, ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa, takjiyat al-nafs, dan pembentukan pribadi yang utuh. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan atau al-mizan, keseimbangan nih. Dalam bahasa salaf, antara hak dan kewajiban sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, maka ia berhak menerima sesuatu tersebut. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain. Terlebih lagi nih, manusia diberi alat untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati. Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Evaluasi tentang derajat manusia bergantung kepada hak prerogatif Allah nih, yakni ketakwaannya sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, selanjutnya ada prinsip yang ketiga nih, yaitu prinsip ma'ruf nahi al-munkar, yakni untuk menyebarluaskan nih persamaan hak dan kewajiban. Karena dalam hukum Islam ditanamkan dengan demikian, semua umat Islam berkewajiban memberikan contoh yang patut diteladani dan mengajak kepada kebenaran. Jadi bisa dikatakan prinsip ketiga itu mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama dalam hal kebenaran. Lalu yang keempat ada prinsip kebebasan nih ya. Yang keempat prinsip kebebasan. Kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan tentunya, tapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum dalam Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup
berbagai macam, baik kebebasan individu maupun kebebasan universal ya. Keberagamaan dalam agama Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Selanjutnya ada prinsip yang kelima, yaitu prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan umum atau al-masalih al-ammah, yakni yang bertitik tolak dari kaidah-kaidah penyusunan argumentasi nih dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Lalu selanjutnya prinsip yang keenam, yaitu prinsip at-ta'awun ya. Prinsip ini memiliki makna saling membantu agar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid nih, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ta'awun, tolong menolong, sebagai titik tolak ukur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membantu. Jadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya, sehingga prinsip fikih atau ilmu hukum Islam ini agar meningkatkan saling tolong menolong umat manusia. Lalu yang terakhir, prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip toleransi atau prinsip tasamuh. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya lagi, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Prinsip tasamuh atau toleransi ini sebagai titik tolak ukur penggambaran hukum Islam nih, karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif atau berbeda-beda ya tiap orangnya, sehingga kita harus menggambarkan hukum yang saling bertoleran. Baik, itu saja prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu ada 7 secara kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.